Selamat datang kembali di Kupas Tuntas. Pernah nggak sih Anda merasa berhadapan sama kolega atau mungkin atasan yang tindakannya tuh kayak, kurang pas, mungkin terasa manipulatif, atau bahkan terang-terangan menyalahgunakan kekuasaan? Ini tantangan umum ya di tempat kerja, dan bisa bikin capek banget. Nah, hari ini kita punya beberapa materi menarik nih dari Harvard Business Review. Sumbernya ini luas ya, bahas soal kecerdasan emosional, ketahanan, pengaruh, sampai cara spesifik hadapi orang sulit. Misi kita kali ini, kita mau gali wawasan penting dari sumber-sumber ini buat bantu Anda kenali taktik manipulatif itu. Dan yang paling penting, belajar gimana cara menegaskan diri dengan efektif. Oke, mari kita mulai bahas ya. Ada satu temuan awal yang menurut saya cukup menarik soal paradoks kekuasaan. Oh iya, yang itu ya. Betul. Sumber kita bilang, orang itu seringkali dapat kekuasaan justru karena mereka awalnya empati, kolaboratif gitu. Tapi ironisnya, begitu mereka pegang kekuasaan, itu sifat-sifat tadi itu bisa luntur. Malah katanya ada kecenderungan jadi lebih kasar atau kurang peduli. Gimana tuh? Nah, yang menarik di sini tuh kenapa bisa gitu ya? Saat seseorang merasa lebih berkuasa, fokusnya itu bisa geser. Dari yang tadinya berusaha pahami orang lain, jadi lebih ke pentingin tujuan sendiri. Empati, lihat dari sudut pandang orang lain, itu bisa jadi agak terabaikan. Nah, disinilah celah buat perilaku manipulatif atau nyalahgunain kuasa itu bisa muncul. Pas keadilan sama kepedulian itu mulai pudar. Ini penting bukan cuma buat waspada ke orang lain ya, tapi juga buat refleksi diri. Apalagi kalau Anda mungkin dapat peran yang lebih senior. Butuh kesadaran diri yang lebih tinggi kalau pegang kuasa. Poin bagus banget. Kesadaran diri itu kunci ya. Dan celah ini kayaknya sering dimanfaatkan manipulator buat mainin emosi kita kan? Betul sekali. Sumber kita kasih contoh kayak Cynthia yang terjebak rasa bersalah, atau Jeffrey yang gampang banget kepancing marah. Emosi negatif ini, kalau kita nggak sadar, bisa jadi kayak kail gitu ya. Iya, pengait. Bikin kita rentan sama kontrol atau manipulasi orang lain. Rasanya kayak kehilangan kendali sesaat gitu ya. Tepat. Makanya, penting banget buat kenali pemicu emosional kita sendiri. Terutama pas dapat feedback atau kritik yang mungkin rasanya nggak adil. Sumbernya mengidentifikasi ada 3 jenis pemicu utama nih. Ada pemicu kebenaran, ini kalau kita ngerasa isinya nggak akurat. Terus pemicu hubungan, ini soal interaksi kita sama si pemberi feedback. Sama satu lagi pemicu identitas. Nah ini kalau kritiknya nyentuh soal diri kita, siapa kita. Paham apa yang bikin kita reaktif, itu langkah pertama biar bisa ngelola emosi bukan malah dikendalikan emosi. Ini fondasi penting buat bisa bersikap asertif, tapi tetap tenang. Oke, jadi selain manipulasi emosi yang langsung gitu, ada juga taktik yang lebih halus ya, yang sering bikin bingung. Perilaku pasif-agresif. Iya, yang itu juga sering. Sumbernya gambarin lewat sarkasme terselubung, sengaja nunda-nunda kerjaan yang penting buat kita, atau malah, silent treatment, didiamin gitu aja. Itu rasanya frustrasi banget kan? Soalnya serangannya nggak langsung, jadi mau nanggepin secara terbuka juga bingung. Nah, ini munculin pertanyaan penting ya jadinya. Gimana cara respons tanpa ikut ke bawah permainan mereka? Strategi kuncinya itu coba pisahkan antara substansi masalahnya sama cara penyampaian yang beracun itu. Sumbernya saranin untuk dekati dengan tenang, fokus ke klarifikasi fakta. Misalnya, bisa bilang dengan nada netral, "Oke, biar saya paham, ini yang saya tangkap dari perkataan Anda tadi," atau bisa kita perjelas deadline buat tugas X ini. Ini balikin fokus ke isu konkretnya, dan biasanya bikin pelaku pasif-agresif itu kehilangan senjata ambiguitasnya. Ini cara asertif buat nuntut kejelasan sih. Ya, jadi benang merahnya ini soal komunikasi yang jelas dan langsung ya. Bahkan kalau topiknya sulit atau ada potensi konflik, Ya, betul. menghindari ambiguitas itu kayaknya krusial banget, biar nggak ada ruang buat interpretasi yang salah atau yang bisa dimanfaatkan secara manipulatif. Tepat sekali. Komunikasi langsung itu alat penegasan diri yang kuat. Malah, sumbernya juga bilang kalau kita secara terbuka tapi tetap tenang, mengidentifikasi taktik yang lagi dipakai, mau itu agresi terang-terangan atau pasif-agresif, itu bisa efektif banget. Misalnya bilang, "Saya perhatikan nada bicara Anda kok kayak sarkastis ya. Apa ada masalah yang mau didiskusikan langsung?" Atau, "Saya rasa ada yang nggak pas antara ucapan Anda sama tindakan menunda ini. Bisa kita bicarakan."
Nyebutin perilakunya gitu seringkali bikin orang jadi nggak nyaman buat lanjutin. Karena taktiknya udah ketahuan. Ini bukan konfrontasi ya, tapi klarifikasi perilaku aja. Oke. Jadi selain strategi komunikasi langsung tadi, sumbernya juga ngingetin pentingnya bangun jaringan dukungan atau tim di tempat kerja. Ini bukan cuma soal politik kantor aja kan ya? Oh, sama sekali bukan cuma politik. Ini lebih ke bangun hubungan profesional yang kuat, yang saling menguntungkan. Jaringan ini bisa jadi sumber buat dapat perspektif lain, validasi, saran, atau bahkan dukungan nyata pas kita hadapi situasi sulit. Atau pas berhadapan sama orang yang coba pakai kekuasaan secara nggak adil. Punya sekutu atau mentor itu bisa kasih kita sandaran dan kekuatan tambahan buat negasin diri. Nah, kembali ke Anda yang lagi dengerin nih. Kenapa sih semua ini relevan buat Anda? Gini, paham dinamika kekuasaan, kenal berbagai bentuk manipulasi, terus bisa kelola emosi sendiri, dan kuasai strategi komunikasi asertif, itu kunci buat melindungi diri Anda di tempat kerja. Ini bukan cuma soal bertahan hidup ya, tapi gimana caranya Anda bisa navigasi interaksi yang sulit sambil tetap jaga integritas, profesionalisme, dan yang paling penting, kesehatan mental Anda. Ini cara Anda ambil kembali kendali dalam situasi yang mungkin dirancang buat bikin Anda merasa nggak berdaya. Oke, jadi mari kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya. Pertama, penting buat kenali pola perilaku manipulatif, termasuk yang pakai kekuasaan atau taktik pasif-agresif. Betul. Kedua, pahami dan kelola pemicu emosi Anda biar nggak gampang dikait. Ketiga, komunikasi harus jelas, langsung, dan faktual. Iya. Keempat, jangan takut buat secara tenang nunjukin taktik manipulatif yang Anda lihat. Dan kelima, bangun jaringan dukungan profesional Anda. Nah, sebagai penutup nih ada satu pemikiran mungkin buat Anda bawa pulang. Sementara fokus kita hari ini kan soal ngagesin diri terhadap manipulasi dari luar ya. Ada baiknya juga kita coba renung ke dalam diri sendiri. Gimana caranya Anda bisa secara konsisten mastiin kalau tindakan Anda sendiri, terutama pas lagi di bawah tekanan atau bahkan pas Anda punya kuasa, itu tetap sejalan sama nilai-nilai inti Anda. Gimana Anda bisa jaga keaslian yang akarnya itu integritas yang kuat, bukan cuma sekedar reaksi terhadap lingkungan sekitar. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak sesi Kupas Tuntas kita kali ini. Sampai jumpa lagi.